Mantan Perdana Menteri Malaysia divonis 165 tahun penjara. Berapa tahun untuk Jokowi? Peradilan Malaysia baru saja menegaskan komitmennya terhadap keadilan. Mantan Perdana Menteri Najib Razak dijatuhi vonis tambahan dengan total akumulasi 165 tahun penjara. Ia juga didenda sekitar 11,4 miliar ringgit Malaysia atau setara dengan 47 triliun rupiah. Meski divonis 165 tahun penjara, Najib hanya akan menjalani hukuman efektif selama 15 tahun. Ini merupakan hukuman tambahan setelah vonis sebelumnya selama 6 tahun yang baru akan selesai pada 2028. Bagi sosok yang pernah sangat berkuasa, hukuman ini tetap menjadi pukulan yang sangat berat. Skandal 1MBD yang melibatkan Najib memang sangat masif. Dana investasi negara yang didirikannya pada 2009 tersebut disalahgunakan dengan kerugian mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Penyelidik Amerika Serikat dan Malaysia mengungkap nilai pencurian setidaknya sebesar 4, miliar dolar US Amerika. Dari jumlah tersebut sekitar 2,3 miliar ringgit Malaysia atau setara 6,7 triliun rupiah mengalir ke rekening pribadinya melalui jaringan pencucian uang. Ada pesan penting di balik vonis Najib. Ini adalah tamparan keras dari negeri jiran bahwa tidak ada yang kebal hukum, bahkan bagi mantan pemimpin negara sekalipun. Sistem peradilan Malaysia meski terkesan lambat dan penuh liku, akhirnya mampu menegakkan keadilan terhadap elit. Ini bukan sekedar vonis, ini adalah simbol perlawanan terhadap korupsi sistemik yang merembet secara global. Pesan utamanya jelas dan menginspirasi. Independensi lembaga mampu melahirkan akuntabilitas meskipun membutuhkan waktu dan momentum politik. Bagaimana dengan Indonesia, khususnya pada era 10 tahun kekuasaan Presiden Joko Widodo? Ia pun tidak luput dari tuduhan serupa yang membayangi warisannya. Kolusi tampak dalam kebijakan yang kerap memihak oligarki. Banyak proyek infrastruktur raksasa dikuasai oleh segelintir konglomerat. Relaksasi regulasi tambang dan sawit pun seringkali mengorbankan lingkungan serta hak masyarakat adat. Nepotisme menjadi sorotan tajam ketika anak sulungnya Gibran Rakabuming yang usianya di bawah batas minimal melenggang ke kursi wakil presiden. Keajaiban itu terjadi setelah Jokowi melalui iparnya yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dinilai menelikung konstitusi lewat putusan MK nomor 90/PUU/21/2023. Terkait kecurangan pemilu, tindakan cawe-cawe pada Pilpres 2024 tak luput dari perhatian internasional. Muncul dugaan manipulasi data, intervensi aparat, hingga penyalahgunaan bantuan sosial sebagai alat politik. Laporan Amnesty International dan Human Rights Watch menyoroti kemunduran demokrasi ini. Transparansi Internasional bahkan menyebut indeks persepsi korupsi Indonesia stagnan di kisaran 34 hingga 38 dari skala 100. Ini bukan hoak, ini faktual menunjukkan adanya konsentrasi kekuasaan yang merusak sistem pengawasan dan keseimbangan atau check and balances. Pertanyaan krusialnya, bisakah Jokowi dinajibkan? Dapatkah ia diadili dan divonis atas dugaan berbagai pelanggaran tersebut pasca lengser? Secara teori jawabnya adalah iya. Mekanisme hukum tersedia. KPK dapat menginvestigasi dengan dugaan KKN berdasarkan Undang-Undang Nomor 31/1999 JO Undang-Undang Nomor 20/2001. Jika bukti kuat, proses dapat berlanjut ke pengadilan tipikor. DPR pun memiliki hak angket, sementara MA dan atau MK menangani sengketa konstitusional. Publik dapat mendorong proses ini melalui petisi atau demonstrasi sebagaimana era reformasi tahun 1998. Sayangnya realitas menunjukkan hal sebaliknya. Jokowi dinilai masih menguasai birokrasi dan aparat penegak hukum.
jejaring loyalisnya tersebar di KPK, Polri, hingga Kejaksaan Agung. Revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang melemahkan lembaga anti rasuah menjadi bukti nyata. Selain itu, oligarki yang dilindungi memiliki pengaruh finansial kuat untuk menghalangi proses hukum. Kondisi ini berbeda dengan Malaysia pasca kekalahan Najib pada pemilu 2018. Ia benar-benar lengser dan tidak lagi bisa mengintervensi pemerintahan Anwar Ibrahim. Indonesia saat ini memiliki momentum perubahan radikal. Presiden baru Prabowo Subianto yang dibayang-bayangi oleh pengaruh Jokowi cenderung lebih memilih melanjutkan status quo ketimbang membongkarnya. Akhirnya vonis Najib mengingatkan kita bahwa keadilan membutuhkan independensi lembaga dan tekanan publik yang berkelanjutan. Di Indonesia tanpa reformasi mendalam, Jokowi mungkin akan terus lolos sebagai pensiunan yang aman, sementara rakyat harus menanggung warisan beban dosa finansial dan demokrasi. Ini bukanlah akhir, melainkan sebuah panggilan untuk waspada. Demokrasi hanya akan menjadi alat kepentingan para elit jika mereka tidak dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.